Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian rutin kita pada setiap Jumat malam Sabtu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mungkin kita juga tidak lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk yang kedua kalinya, dan karena kita kedatangan Ustadz Utsman Abu Zur'ah hafizahullah ta'ala, yang insyaallah beliau akan bersama kita di sini, dan insyaallah beliau akan ikut menyampaikan ilmunya bersama kita di Bengkulu ini. Jadi beliau akan menetap di sini insyaallah, dan kita bisa mengambil istifadah dari beliau. Kita mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban pada Ustaz. Mudah-mudahan tentunya dengan kehadiran beliau kita lebih bersemangat belajar, dan insyaallah tentunya kemungkinan akan ditambahnya jadwal kajian dalam pekannya. Kemudian juga kita akan insyaallah akan membuka program belajar tadribu doa atau i'dad doa, yaitu mempersiapkan para dai yang kita mulai ya tahun ini insyaallah, yang mungkin sudah disebarkan ya di grup-grup. Nanti akan ada para tulab atau santri yang nginap di masjid. Jadi insyaallah ini sebagai pemberitahuan juga, ini kamar marbot akan menjadi kamar santri. Makanya kita bisa lihat di belakang WC laki-laki itu lagi pembangunan. Itu akan dijadikan gudang dan dapur. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan juga kita mengharapkan tentunya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga uluran tangan kita untuk mudah-mudahan pembangunan yang sedang berlangsung bisa segera sebelum bulan Juli. Mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah ya, kita pada kesempatan kali ini beliau baru datang dari Yaman. Insyaallah akan tentunya kita bisa mengambil faedah dari beliau insyaallah, dan mudah-mudahan kita lebih bersemangat lagi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya sebagaimana yang diumumkan ya, insyaallah kita akan membahas yang berkaitan dengan Zulhijjah. Kita akan berjumpa dengan bulan Zulhijjah mungkin sekitar 2-3 hari ke depan, 2-3 hari lagi ya. Maka insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah pada malam hari ini. Kemudian besok pembahasan tentang fikih kurban atau udhiyah dan yang berkaitan dengannya, yang insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Utsman untuk hari Sabtu dan Ahad insyaallah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Zulhijjah yang sebenarnya kita sudah mengetahui, dan apalagi di zaman sekarang ya, kita sudah punya media sosial yang sudah banyak mungkin kita membaca, mendengar ya. Tetapi tidak mengapa kita dalam hal ini murajaah atau mengulangi ya. Mudah-mudahan dengan sering kita mengulang ilmu yang sering kita dengar itu kita ingat dan bisa kita amalkan.
Sesungguhnya suatu hal yang perlu kita ketahui dan mungkin juga sering kita sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Rasulullah SAW keutamaan dan kelebihan. Kita Bapak Ibu, umur kita sangat pendek jika dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Umur umat terdahulu ratusan tahun, sedangkan umur kita itu pendek. Tapi Allah SWT, umur kita kata Nabi, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Wa qala man tajawaza dzalika, dan sedikit yang melewatinya. Tapi Allah SWT memberikan sebuah keutamaan kepada umat Islam, umat Rasulullah SAW, di mana Allah SWT melipat gandakan pahala amalan yang kita lakukan, dilipat gandakan oleh Allah SWT, dan itu hanya ada kepada umat Rasulullah. Dan kita wajib bersyukur itu. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana umat ini jika dibandingkan umat terdahulu. Kata Nabi, bagaimana umat terdahulu, kata Nabi memberikan sebuah gambaran sebagaimana orang yang bekerja dari pagi sampai siang, itu orang Yahudi. Ya, dia dikasih upah sesuai dengan pekerjaan. Orang Nasrani bekerja dari zuhur sampai asar, diberikan upah sesuai yang dia kerjakan. Tapi umat Rasul bekerja ibaratnya amalannya hanya dari asar sampai maghrib, tapi amalannya dilipat gandakan 2 kali lipat upahnya. Makanya tidak ada amalan yang kita kerjakan kecuali dilipat gandakan oleh Allah SWT itu minimal 10 kali. Kita semua mengetahui sholat yang 5 waktu itu cuma 5 kali kita lakukan, tapi nilainya kata Allah 50 kali. Seolah-olah kita 50 kali sholatnya. Subhanallah, ini sebuah keutamaan. Kita sholat cuma 5 kali, tapi seolah-olah nilainya di sisi Allah 50 kali. Kita baca Al-Quran 1 ayat, 1 huruf dikasih pahala 10. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kata Nabi. 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Maka ini keutamaan-keutamaan. Allah SWT memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan dalam waktu-waktu tertentu dan juga tempat-tempat tertentu. Waktu-waktu tertentu yang Allah muliakan, yang Allah lipat gandakan pahala, misalnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau di bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahala. Apalagi di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar yang amalan dilakukan pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu enggak ada di umat terdahulu, hanya ada di umat Islam. Maka termasuk adalah yang akan kita bahas 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ini suatu hal yang harus kita pahami dan kita wajib bersyukur, dan kita hendaknya memanfaatkan momen-momen seperti ini. Momen di mana Allah SWT melipat gandakan pahala. Mohon maaf aja, biasanya kan para ibu-ibu biasanya tuh mencari momen kapan diskon gitu kan. Kapan ini tanggal berapa katanya? 5 bulan 5 gitu kayaknya biasanya. Ada diskon atau apa. Nah, Allah SWT memberikan pahala pada waktu-waktu tertentu, maka hendaknya kita juga bersemangat untuk memperhatikannya. Tidak kita biarkan begitu saja berlalu. Karena ini adalah kesempatan yang Allah berikan, mumpung Allah SWT memberikan kepada kita umur. Belum tentu kita berjumpa dengan bulan Zulhijjah tahun yang akan datang, belum tentu. Maka Allah SWT melipat gandakan pahala pada waktu-waktu tertentu. Allah memuliakan hari Jumat, hari yang mulia. Kemudian bulan Ramadan, kemudian juga termasuk
4 bulan yang akan kita jelaskan nanti. Kemudian ada juga tempat-tempat yang Allah istimewakan yang juga kita harus muliakan. Yang juga dilipat gandakan pahala. Salat di masjid enggak sama salat di rumah. Pahalanya, nilainya. Salat di Masjidil Haram enggak sama dengan di Masjid Abu Bakar. Begitu juga di Masjid An-Nabawi, di Masjid Aqsa. Itu tempat-tempat yang Allah muliakan. Yang Allah lipat gandakan pahala. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita umat Nabi SAW yang hendaknya kita bersemangat ketika kita mendapatkan momen tersebut dan juga ya bersyukur di satu sisi kepada Allah SWT karena itu adalah karunia dari Allah SWT. Kemudian kita bersemangat beribadah ketika momen-momen tersebut atau di tempat-tempat tersebut. Termasuk adalah mengagungkan, ya, memuliakan. Berarti itu diagungkan oleh Allah SWT. Maka kita perlu mengetahui Allah SWT mengatakan dalam surah At-Taubah atau Bara'ah ayat yang ke-36, Allah SWT mengatakan Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah SWT mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Allah SWT telah menetapkan ketika Allah SWT menciptakan langit dan bumi bahwasanya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dari 12 bulan itu yang Allah muliakan. Yang Allah lebihkan. Dzalikad dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Apa 4 bulan itu? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan yang berturut, 1 bulan yang terpisah. Kata Nabi, Salasun sardun wa wahidun fardun. 3 bulan yang berturut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan yang berturut, 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Di mana 4 bulan ini Allah muliakan. Berarti berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Istimewa berarti. Maka hendaknya kita juga mengistimewakannya. Hendaknya kita mengikuti apa yang diistimewakan oleh Allah SWT. Allah mengistimewakan hari Jumat, maka kita juga mengistimewakan hari Jumat. Allah mengistimewakan masjid, mengagungkan masjid, begitu juga kita harus mengagungkan masjid. Allah mengagungkan 4 bulan ini, kita hendaknya juga mengagungkannya. Karena dalam surah Al-Hajj Allah katakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa saja yang dia mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka pengagungan itu menunjukkan hati yang bertakwa. Maka ciri orang bertakwa adalah dia mengagungkan syiar agama Allah. Apa yang diagungkan oleh Allah, dia agungkan juga. Masjid, syiar Allah. Allah agungkan, kita juga mengagungkannya. Bulan Ramadan Allah muliakan, kita juga mengagungkannya. Termasuk di sini 4 bulan yang Allah muliakan, kita juga mengagungkannya. Allah SWT mengatakan dalam ayat tersebut, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Bukan berarti boleh melakukan kezaliman di bulan yang lain. Qatadah salah imam dari kalangan tabi'in mengatakan apa? Bukan berarti boleh melakukan kezaliman di bulan yang lain, bukan, tetapi kezaliman yang dilakukan pada 4 bulan yang Allah muliakan itu dosanya berlipat, lebih besar daripada kezaliman pada waktu yang lain. Kita sekarang sudah berada di akhir bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang Allah muliakan.
Maka hendaknya kita menjauhkan diri dari perbuatan zalim, baik kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintah, atau kezaliman kepada diri kita sendiri dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat, atau melakukan kezaliman kepada orang lain. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka hendaknya kita mengagungkan. Kalau kita lihat dari 3 bulan yang berturut ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dzulhijjah itu bulan pertengahan. Dan ternyata memang Dzulhijjah memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi dari 3 bulan yang berturut, Dzulhijjah paling istimewa dan berada di pertengahan. Karena di bulan ini terjadi atau dianjurkan kita melakukan ibadah-ibadah yang besar, di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha aw fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashar." Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Kata Nabi SAW, tidaklah ada amal soleh yang dilakukan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, apakah amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu melebihi pahala berjihad di jalan Allah, wahai Rasul? Kata Rasul, iya. Kecuali seorang yang dia berjihad, dia keluar dari rumahnya dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi. Artinya dia syahid, meninggal di medan jihad. Itu yang bisa melampaui pahala atau keutamaan ibadah atau amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kalau kita lihat ya, hadis ini kalau kita pahami, sebenarnya cukup satu hadis ini menjadi penyemangat bagi kita, motivasi untuk beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau kita renungkan, Nabi mengatakan apa? Tidak ada amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kecuali amal itu lebih Allah cintai, melebihi berjihad di jalan Allah SWT. Coba kita bayangkan, berjihad di jalan Allah bukan perkara yang ringan. Bagaimana seorang keluar dari rumahnya, mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya. Itu suatu hal yang sangat besar. Mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Tapi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah melebihi itu, kecuali orang tersebut meninggal, dia mati syahid. Ini hadis sahih, tidak diragukan hadis ini, kesahihannya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka dalam hal ini tentunya hadis ini menjadi sebuah motivasi bagi kita bersama untuk kita beramal. Mumpung 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu ada di depan kita. Maka dari sekarang hendaknya kita berazam, berniat, bertekad. Saya harus beramal soleh, meningkatkan amal soleh di 10 hari pertama ini. Karena mumpung diberikan oleh Allah SWT nikmat hidup, sehat. Belum tentu kita bisa hidup di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tahun yang akan datang, belum tentu kita ketemu. Atau walaupun ketemu belum tentu sehat. Belum tahu kita.
takdir Allah SWT. Maka ketika Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan, maka hendaknya tidak kita tinggalkan begitu saja. Kita tidak lewati begitu saja, kecuali kita benar-benar untuk memanfaatkan momen waktu yang istimewa. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bagaimana kita di satu sisi kita dianjurkan menjauhkan diri dari perbuatan zalim, perbuatan dosa dan maksiat. Di sisi yang lain ternyata 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Karena amal soleh pada waktu itu dilipat gandakan oleh Allah SWT. Apa amal soleh yang kita bisa lakukan? Tentunya amal soleh yang paling utama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah haji dan umrah. Bagi yang mampu melakukannya tentunya. Dan ini menunjukkan keutamaan bulan Zulhijjah. Karena rukun Islam yang kelima ada di bulan Zulhijjah. Bagaimana jemaah haji berkumpul di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Hari Arafah, hari di mana Allah SWT menurunkan maghfirah ampunannya kepada semua orang yang wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah, bagaimana jemaah haji melontar jumrah Aqabah. Kemudian mereka tawaf ifadah. Rukun, ini rukun haji. Ini menunjukkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana Nabi SAW mengatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah kepada umrah yang lain akan menjadi mukaffirah, penghapus dosa di antara keduanya. Tapi para ulama menjelaskan penghapus dosa kecil. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah SWT. Maka ini keutamaan seorang melakukan ibadah haji dan umrah di bulan Zulhijjah. Dan kita berniat tentunya, kita ingin berniat. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk bisa melakukan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Kemudian di antara amalan yang mesti juga kita hidupkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah berpuasa. Para ulama menyebutkan bahwasanya dianjurkan berpuasa sejak dari awal Zulhijjah. Dan itu disebutkan riwayat dari salah seorang istri Nabi SAW. Di mana memang tidak ada dalil khusus, ya. Tetapi para ulama menjelaskan dalil secara umum bahwasanya dianjurkan memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka termasuk amal soleh itu adalah puasa. Maka kita dianjurkan berpuasa kalau kita mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena tentunya tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Tapi kalau kita tidak mampu, minimal kita berpuasa tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Yaitu hari Arafah, di mana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ayyukafirullah as-sanah allati qablahu wa sanah allati ba'dahu. Dalam riwayat yang lain, as-sanah al-madiyah wal baqiyah,
Yaitu Nabi SAW mengatakan, aku berharap, kata Nabi, puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Mungkin sedikit kita sampaikan, kalau misalnya terjadi perbedaan bagaimana antara Indonesia dengan Saudi. Maka dalam hal ini memang berbeda pendapat para ulama. Ya, kita bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan. Ini juga berkaitan dengan puasa sebelumnya. Berkaitan dengan puasa. Apakah puasa? Tentunya kita semua mengetahui masuknya bulan Hijriah itu dengan melihat bulan. Jadi kita bicara dengan orang-orang yang memang mereka mengikuti syariat. Kita tidak bicara dengan atau tidak membahas dengan orang yang tidak melihat bulan atau hisab. Tetapi di antara orang yang melihat bulan juga terjadi perbedaan pendapat. Karena penetapan masuknya bulan Hijriah itu dengan melihat bulan, itu ada dua pendapat ulama yang secara umum. Apakah ketika di suatu negeri sudah melihat bulan, negeri yang lain juga ikut atau tidak? Atau setiap negeri memiliki ru'yah sendiri? Likulli baladin ru'yatuhu. Itu memang masalah khilaf para ulama. Tapi dalam hal ini ya, bisa kita lihat bahwasanya menetapkan bulan Hijriah tentunya dengan melihat bulan. Persoalannya adalah ketika terjadi di sebagian daerah, sebagian negara sudah melihat bulan misalnya. Apakah kita juga ikut? Ini yang disebut oleh para ulama dengan ihdatul matali, yaitu sebagian negeri melihat bulan maka sebagian lagi mengikut. Atau ikhtilaful matali, perbedaannya matlak bulan. Bisa jadi Saudi sudah lihat, kita belum. Maka dalam hal ini kita berlapang dada. Cuma dalam hal puasa Arafah ini juga ada sebagian lagi yang perbedaan adalah yang menjadi dasar. Apakah yang menjadi dasar itu adalah puasa Arafah di mana jemaah haji lagi wukuf atau tanggal? Ini perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan ya kita puasa Arafah ketika jemaah haji puasa wukuf di Arafah. Kalau misalnya Saudi lebih duluan, kita mengikuti dia. Sebagian lagi mengatakan tidak, tapi mengikuti tanggal. Bisa jadi berbeda. Kita duluan dan memang biasanya seperti Saudi duluan biasanya daripada kita. Maka wallahu alam, ini dalam hal ini perbedaan pendapat. Tapi kalau ditanya mana yang lebih kuat, ya wallahu alam, kalau saya pribadi ditanya maka pendapat ulama yang berpegang dengan tanggal itu lebih kuat. Wallahu a'lam. Bisa jadi berubah. Tapi yang sekarang ini kita tentunya belajar, terus belajar. Kenapa? Karena memang puasa tidak hanya dilihat dari sisi jemaah haji itu wukuf atau tidak, tapi dilihat dari sisi tanggal. Kalau misalnya, ini salah pendapat para ulama, tidak ada orang yang wukuf di Arafah, misal seperti COVID atau enggak ada orang yang haji misal, tetap puasa Arafah atau tidak? Tetap. Yang dilihat tanggal. Itu salah satu mungkin
dalil ya. Kita patokannya orang wukuf atau tidak. Sekarang persoalannya misalnya terjadi ya, di zaman dahulu ada sempat terjadi tidak haji. Karena ada perang misalnya. Mana yang menjadi patokan? Tapi tetap kita katakan ini masalah khilafnya. Kita kembali ya bahwasanya puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, Nabi SAW mengatakan bahwasanya aku berharap kepada Allah itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kemudian di antara amalan tentunya juga yang kita dianjurkan untuk kita berbanyak di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah kita berkurban. Allah SWT mengatakan fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagian para ulama tafsir mengatakan wa nusuki itu artinya adalah kurbanku. Maka dianjurkan kita berkorban. Bahkan Nabi memberikan sebuah warning ya, dalam sebuah hadis ya, bahwasanya seorang yang memiliki kelapangan, mangkana lahu sa'ah falam yudahi, siapa saja yang dia memiliki kelapangan harta kemudian dia tidak berkorban, maka fala yaqrabanna musallana, kata Nabi SAW. Siapa saja yang dia memiliki kelapangan harta, rezeki oleh Allah SWT, kemudian dia tidak berkorban, maka kata Nabi, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini sebuah peringatan ya, dari Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW memberikan peringatan. Walaupun tentunya jumhur para ulama mengatakan hukumnya kurban sunnah. Menurut jumhur para ulama, wallahu a'lam. Maka menyembelih hewan kurban itu adalah salah satu amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan itu dilakukan pada tanggal 10 dan hari-hari tasyrik ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian juga tentunya kita dianjurkan memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Quran. Termasuk di sini adalah memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Di mana kita dianjurkan memperbanyak takbir. Takbir itu ada 2 macam kata para ulama. Takbir mutlak dan muqayyad. Takbir mutlak maksudnya takbir yang tidak diikat oleh waktu. Kapan saja kita bertakbir, di mana saja, itu artinya mutlak. Dan ini dimulai dari sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kita dianjurkan bertakbir, berzikir pada Allah SWT. Bertakbir, bertahlil, dan tahmid. Kita di jalan, ya, sambil jalan, kita duduk, memperbanyak takbir di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, termasuk juga hari-hari tasyrik. Ini namanya takbir mutlak. Ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad adalah takbir yang diikat atau ditentukan dengan waktu tertentu, yaitu setelah selesai sholat fardu. Wallahu a'lam, menurut pendapat yang paling kuat adalah kita bertakbir sejak selesai sholat subuh di tanggal 9 Zulhijjah sampai sholat asar 13 Zulhijjah. Setelah sholat subuh 9 Zulhijjah sampai sholat asar 13 Zulhijjah. Kita dianjurkan bertakbir habis sholat. Takbir. Di mana ini diikat dengan waktu-waktu ya, sholat.
Dan ini menunjukkan apa? Keutamaan bulan Zulhijjah. Termasuk keutamaan Idul Adha. Ya. Kalau kita lihat, ya, Idul Fitri itu kan takbirannya cuma 1 malam. Idul Adha 4 hari atau 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Ini menunjukkan bagaimana Idul Adha itu mestinya lebih semarak. Lebih lama libur, ya. Karena hari tasyrik kita nyembelih. Enggak harus tanggal 10 kita nyembelih itu. Kalau kita banyak sembelihan enggak harus dikejar tanggal 10, bisa tanggal 11, 12, 13. Itu lama. Ini menunjukkan apa? Bahkan Nabi SAW ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Kata Nabi SAW bahwasanya hari-hari tasyrik adalah hari makan minum dan hari berzikir pada Allah SWT. Diharamkan kita puasa pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Kecuali bagi jemaah haji, boleh. Tapi yang tidak haji, enggak boleh puasa. Maka di sini disebutkan bahwasanya hari-hari tasyrik, tanggal 10, 11, 12, tanggal 11 ya tasyrik. 11, 12, 13 itulah hari-hari yang istimewa. Yang kita dianjurkan memperbanyak takbir. Maka terkumpul takbir itu, takbir mutlak dan muqayyad pada tanggal 9. 9, 10, 11, 12, 13. Itu kita bertakbir mutlak, kemudian takbir muqayyad. Dan ini sunnah yang kalau kita lihat di zaman kita sekarang mulai pudar. Maksudnya kita menghidupkan takbir. Sejak tanggal 1 Zulhijjah kita bertakbir. Kita jalan ke masjid, takbir. Pulang dari masjid, takbir. Kemana kita sambil jalan bertakbir. Menunjukkan apa? Kemuliaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Yaitu para ulama mengatakan hari-hari di 10 Zulhijjah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu shalih fihinna min hadhil ayyamil 'ashar, fa aktsiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid." Nabi SAW mengatakan tidak ada dari hari-hari ini yang besar dan besar pahalanya di sisi Allah, dan Allah lebih cintai amal soleh pada waktu itu, yaitu di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kata Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka memperbanyak kita, disuruh oleh Nabi SAW, perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Berzikir kepada Allah SWT secara umum. Ini menunjukkan menghidupkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini suatu hal yang masih langka. Kalau Ramadan masih lah. Ya. Ramadan masih terasa itu. 10 hari terakhir itu orang itikaf di masjid. Ya Masya Allah, Alhamdulillah. Hidup ya. Dihidupkan. Kenapa 10 Zulhijjah kita tidak hidupkan juga? Kita mestinya memperbanyak takbir. Memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak bersedekah. Ini semua diajarkan oleh Nabi SAW. Amalan yang tadi Nabi katakan, amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada berjihad di jalan Allah SWT. Kecuali satu macam jihad yang seorang dia tidak kembali dari jihadnya, dia meninggal, mati syahid. Maka ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, sebuah kesempatan ya, bagi kita bersama dalam hal ini, bagaimana kita memperbanyak amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini.
di mana amal soleh pada hari-hari yang mulia ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengingatkan juga, kita ajak saudara kita, keluarga kita, diingatkan anak-anak kita juga, ini 10 hari bulan Zulhijjah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mendidik, mengajarkan kepada mereka, ini tanggal berapa, supaya mereka juga ikut mengagungkan bulan Zulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Mengistimewakan, bukan hanya seperti biasa saja. Seolah-olah nggak ada apa-apa. Mestinya apa? Ada sesuatu yang diistimewakan. Ada sesuatu yang bertambah dari diri kita, dari amal kebaikan, dari amal ibadah. Beda. Jangan sampai sama saja, masuk 1 Zulhijjah kita sama saja dengan hari-hari lainnya. Merugi kita. Berarti kita tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Allah mengistimewakan hari-hari ini, kita enggak istimewakan, kita rugi. Mestinya ada yang berbeda dari diri kita, dari amalan kita, dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sholat kita, baik sholat fardu 5 waktu kita jaga. Sholat sunnah kita, atau sholat malamnya, baca Al-Qur'annya dan seterusnya. Mesti kita tingkatkan. Karena memang ini waktu yang istimewa. Jangan sampai kita ya sama saja. 10 hari pertama Zulhijjah sama dengan hari-hari lainnya, tidak ada perbedaan. Tentunya kita akan merugi. Kenapa? Karena waktu 10 hari itu akan melewati kita, kemudian kita tidak dapat faedah. Kita tidak mendapatkan karunia yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan. Allah memberikan keistimewaan itu supaya kita berlomba, supaya kita berijtihad, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat penting, ya. Mudah-mudahan, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan taufik, kekuatan, keistiqomahan untuk bisa mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan yang lebih baik. Kita lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, menzalimi orang lain, dan amal ibadah yang lainnya. Nah, wallahu taala mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, pada malam hari ini. Maka insyaallah besok mungkin Ustaz Utsman akan melanjutkan, ya, pembahasan mungkin yang lebih detail tentang pembahasan Idul Kurban atau berkaitan dengan fikih kurban, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, ya, dan tentunya bisa mengamalkannya. Allahu ta'ala a'lam. Manakah yang lebih utama 10, bukan tanggal 10, ya, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Ini disebutkan oleh para ulama, wallahu a'lam, ya. Para ulama menyebutkan 10 hari pertama, hari-hari yang paling utama sepanjang waktu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sepanjang tahun, hari-hari yang paling utama adalah 10 Zulhijjah. Tapi malam-malam paling utama adalah malam 10 terakhir Ramadan. Begitu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau hari-harinya, hari istimewa 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi malam-malam istimewa adalah malam 10 hari terakhir Ramadan. Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Sedangkan 10 hari pertama Zulhijjah, di situ ada hari Arafah. Hari yang Allah SWT menurunkan rahmatnya, maghfirahnya kepada seluruh orang yang wukuf di Arafah. Dan kita yang tidak wukuf di Arafah ikut beribadah kepada Allah SWT dengan berpuasa. Pengampunan Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah turunkan ketika itu.
Ini hari-hari istimewa. Maka ini ya para ulama tentunya pendapat ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan yang lainnya para ulama. Di mana ini adalah menggabungkan dalil. Sebagian ulama mengatakan tidak, ada yang mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih utama, ada yang mengatakan 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan paling utama. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih pertengahan adalah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan juga yang lainnya para ulama, bahwasanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih mulia, hari-hari yang paling mulia dalam sepanjang tahun. Tapi malam-malam paling mulia adalah malam-malam 10 terakhir Ramadan. Kenapa itu dimuliakan? Karena ada hal-hal momen-momen tertentu. 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kenapa itu dimuliakan? Karena itu adalah momen malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar di situ. Tapi 10 hari pertama bulan Zulhijjah dimuliakan karena di situ ada hari Arafah. Dan juga Idul Kurban di tanggal 10 Zulhijjah, di mana para jemaah haji melontar jumrah Aqabah, kemudian tawaf ifadah, kemudian juga yang tidak melakukan ibadah haji melakukan salat Idul Adha, kemudian berkurban. Ini keutamaan. Wallahu ta'ala alam. Tentunya berharap ya kita mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, sehingga kita tentunya dengan keutamaan tersebut ini menjadi bekal amal kita untuk kita bawa menghadap Allah SWT nantinya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.